Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membacakan sebuah kisah perjuangan hidup 13 sahabat difabel yang menyentuh hati. Hidup adalah perjuangan dan perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik, tentu akan sangat merasakan bagaimana harus berjuang dan berkorban menapaki kehidupan sehari-hari. Kondisi itu telah dilakoni 13 sahabat difabel. Mereka mencurahkan kisah perjuangan hidupnya sejak lahir hingga mampu mandiri dalam sebuah antologi cerpen berlabel Kidung Harapan Menembus Batas. Mereka kini tersebar tinggal di Semarang, Ungaran, Malang, Kota Batu, Bandung hingga Tangerang. Mereka menyandang berbagai keterbatasan mulai dari tunanetra, autisme, disabilitas intelektual ya, autis spectrum disorder sampai penyakit langka Friedreich ataxia yang di dunia ini disandang hanya oleh 7.000 orang. Sekedar informasi, antologi cerpen diluncurkan saat acara webinar ngobrol santai Kidung Harapan Menembus Batas yang digelar oleh Yayasan Setara di Semarang yang membahas tentang perlindungan dan peningkatan keterampilan anak selama masa pandemi COVID-19, dikutip dari Jumat Januari 2021. Yayasan Setara merupakan mitra UNICEF yang sangat peduli terhadap perlindungan anak. Baik, kita lanjut. Kisah mereka sungguh menyentuh hati. Pendampingan para orang tua juga merupakan kisah rasa cinta tiada tara untuk buah hatinya. Seperti Naufal Asyadat yang tinggal di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pemuda ini menyandang autisme. Orang tuanya mengetahui ketika ia berusia 18 bulan setelah melalui terapi. Pada usia 4 tahun, bakat Naufal di bidang matematika diketahui orang tuanya. Ternyata Naufal kecil ini juga piawai bermain piano maupun menggambar. Namun sikapnya yang ingin segalanya sempurna, perfeksionis, menjadikan ia sering menangis bila merasa gagal di suatu bidang. Orang tuanya pun menemukan solusi. Ia sering mengikutkan Naufal di berbagai lomba matematika. Kemenangan dan kekalahan itu hal yang biasa dan ia harus mampu menerimanya. Ya sobat, jadi kita memang harus ada dikala kita menang dan kita kalah. Ini harus kita jalani menang dan kalah ini ya. Sehingga nanti ketika kita besar, misalnya kita melakukan pekerjaan dan kita gagal, jadi kita tidak langsung putus asa karena kita sudah terbiasa sejak kecil kita menang, kita kalah itu hal yang biasa. Yang harus kita tumpukan rasa semangat untuk tetap hidup. Baik, kita lanjutkan. Prestasi matematika Naufal memang luar biasa. Pada usia 11 tahun, Naufal mendapatkan juara nasionalnya yang pertama, yaitu lomba kompetisi matematika Pasyat 7. Prestasi-prestasi Naufal lainnya adalah Naufal terpilih sebagai sosok difabel muda yang bisa mengikuti training workshop initiator for safe help group of persons with disabilities toward sustainable community development. Perilakunya yang kadang-kadang masih sulit diterima oleh teman-teman sebayanya menyebabkan Naufal mengalami benturan dengan teman-teman sekolahnya. Hingga akhirnya ketika di SMA, ia pernah dikeroyok, dipukul, dibully,
secara beramai-ramai oleh rekan-rekannya. Beruntung ia tidak mengalami trauma. Kini ia kuliah di sebuah kampus di Semarang dan dengan enteng ia mengakui sebagai pemuda mantan penyandang autisme. Jadi si Naufal ini ternyata dulu waktu sekolah itu sering dibully oleh teman-teman. Jadi sebenarnya harusnya kita mendukung teman kita yang seperti itu ya, tidak membulinya, apalagi memukulnya. Karena mereka punya harapan hidup yang harus kita dukung dengan keterbatasannya itu. Baik, kita lanjut. Nah, yang ini kisah lainnya adalah Yeni Endah sang sastrawan. Seorang gadis menyandang penyakit langka yang disebut Frederick Ataxis. Kakinya selalu jinjit. Di dunia ini hanya ada 7.000 orang yang mengalami seperti ini. Nah, kita ketahui penduduk di dunia ini hampir 7 miliar ya, atau 8 miliar. Jadi sekitar berapa persen 7.000 itu dari berapa miliar, 7 miliar itu. Ya, persen jadinya 0,001 lah. Namun bagi Yeni, penderitaan yang ia alami tidak menyurutkan tekadnya untuk berkembang. Gadis yang tinggal di Banyumanik, Kota Semarang ini sejak tahun 2015 telah aktif menulis. Ia mendapatkan pelatihan menulis jurnalistik di rumahnya di Semarang. Kemudian berlanjut ke penulisan kreatif. Meski harus duduk di kursi roda, ia terus berkarya. Hasilnya, hingga tahun 2020 ini, ia telah menelurkan 15 buku antologi. Ada 21 cerita anak, 6 cerita remaja, 2 cerita misteri, dan 6 cerita lucu. Kemudian Kaila Salma Nugroho, 16 tahun, terlahir sebagai anak penyandang intelektual disabilitas. Ia mengalami keterlambatan berjalan, berbicara, dan keterlambatan motorik lainnya pada usia 2 tahun. Ibunya kemudian memutuskan berhenti bekerja untuk mendampingi putrinya. Gadis ini menjalani homeschooling hingga kelas 7. Dalam mendampingi putrinya, Ibunda Kaila mengajari melukis di atas kanvas. Akhirnya ia belajar melukis dari guru lukis yang diundang ke rumahnya. Gadis ini merasa senang ketika lukisannya ada beberapa yang sudah dicetak di mug, di masker, dan di kaos. Ayahnya kebetulan juga pandai mendesain sehingga lukisannya terlihat sangat indah ketika didesain. Hasil karyanya dijual dan Kaila mampu menabung. Kaila juga sempat menghadiahkan lukisan dan ronsen tasbihnya kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ia ingin bisa seperti Ganjar Pranowo yang dikenal banyak orang. Kini Kaila disibukkan dengan kegiatan membuat kue brownies cup yang ia jual berdasar pesanan saja atau free order. Jadi itu teman-teman 2 kisah yang kita bacakan pada hari ini. Semoga bisa menjadi pelajaran bahwa seorang yang memiliki keterbatasan itu harus didukung, bukan dibully atau dipukul atau diejek. Karena sejatinya manusia harus hidup berdampingan dengan penuh rasa kasih sayang di antara sesamanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.